metode budidaya yang sederhana dan mudah diadopsi. Adaptif namun memiliki karakteristik yang spesifik dan unik. Terus komoditas rumput laut untuk pemasarannya ini tidak terbatas. Belum ada bahan terkandung dalam rumput laut. Sehingga komoditas unggulan dapat mendukung program Minapolitan. Dalam hal kegiatan, ada beberapa hal dan atau beberapa jenis komoditas rumput laut yang dikembangkan. Bahkan pengharaginan, terus halnya SP, penghasil lambda keraginan, terus turbinaria spinosum dan sargassum, penghasil alginat. Jenis Gracilaria SP hasil ag. Nah, tersebut merupakan komoditas yang bernilai ekonomis tinggi. Dalam pembibitan rumput laut, tentunya ada beberapa standar operasional produksi bibit yang kita harus ketahui. Yang pertama berkaitan dengan identifikasi lokasi yang layak sesuai dengan lokasi budidaya rumput laut. Dalam hal ini berkaitan dengan faktor fisika, kimia, biologi perairan. Dan yang berikut penerapan metode budidaya. Penerapan metode budidaya ini dalam hal pembibitan rumput laut ada beberapa metode yang dilakukan. Pertama adalah metode long line, yaitu menggunakan tali panjang. Terus yang kedua metode rakit, itu bisa dibuat dalam bentuk kerangka bambu yang didesain sedemikian rupa, dan metode lepas dasar. Nah, metode lepas dasar ini itu bisa digunakan untuk metode pembibitan rumput laut dan bahan-bahannya relatif murah. Kita telah menentukan metode budidaya. Selanjutnya kita lakukan metode pemilihan bibit. Bibit rumput laut ini yang kita kembangkan harus memiliki ciri atau karakteristik yang sesuai dengan syarat-syarat yang secara teknis. Pertama, rumput laut yang kita gunakan untuk dijadikan bibit harus sehat, tidak terserang penyakit, segar, warna pigmentnya cerah, dan tidak rasa bau atau belum terjadi fermentasi. Talusnya besar dan tidak ada. Yang syarat berikut masih muda dan ditandai oleh warna talus yang cerah. Umur bibit 25 sampai 30 hari. Jadi kalau lebih dari 30 hari, secara teknis tidak layak untuk digunakan bibit karena sudah tua. Yang berikut tidak pernah terkena air tawar, minyak, serta cahaya matahari langsung dalam waktu yang lama. Nah, syarat yang berikut, bibit rumput laut harus bersih dari kotoran dan lumut serta epifit. Nah, lumut yang dimaksud ini ada tumbuhan fitoplankton pada bagian rumput laut. Jadi kalau bibit telah memenuhi syarat yang telah saya sampaikan tadi, itu
layak untuk dijadikan ya bibit yang berkualitas dan untuk pengembangan rumput laut. Nah, setelah tahapan pemilihan bibit, maka selanjutnya kita lakukan lahan pengembangan bibit. Dimaksud ini harus bebas dari hama predator. Jika kita menggunakan metode lepas dasar, maka lokasi tersebut harus bebas dari bulu babi dan jenis hama lainnya. Nah, ketika menggunakan metode rakit atau long line, maka harus terhindar dari itu mengakibatkan laut putus atau rusak. Nah, jadi persiapan lahan ini harus benar-benar kita lakukan untuk kegiatan bibit rumput laut, karena ini sangat berpengaruh sekali. Yang selanjutnya berkaitan dengan persiapan sarana pendukung. Dalam hal ini, persiapan sarana dimaksud ketika kita melakukan kegiatan bibit, dipersiapkan terpal, waring, karung menggunakan metode yang lain, maka kita harus persiapkan sarana penunjang berupa sampan. Nah, ini membantu dalam hal pengikatan tali ris. Nah, yang selanjutnya adalah kegiatan penanaman bibit. Ini dilakukan ya berdasarkan beberapa metode yang berbeda. Ketika metode penanaman bibit pada saat ketika air laut pasang, kita agak penanaman menggunakan metode lepas dasar. Nah, ketika menggunakan metode online, maka tidak menunggu harus air laut pasang atau laut surut, karena kita bisa menggunakan sarana penunjang seperti sampan tadi untuk membantu melakukan pengikatan bibit. Jadi bibit ini yang kita gunakan untuk 30 hari, 25 sampai 30 hari. Jadi untuk penanaman bibit ini disesuaikan dengan metode penanaman, metode pembibitan rumput laut, karena ada metode long line, rakit, dan lepas dasar. Terus strategi untuk mempertahankan kebun bibit. Nah, di sini ketika kita menggunakan bibit jenis Eusema cotuni, maka ya jenis bibit kita harus menyesuaikan terhadap kondisi musim tanam dan waktu yang kita ya lakukan hingga dapat berproduksi sepanjang tahun